Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayina Putri Nurhalisani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil rangkuman dari video kajian tafsir surat Al-Fatihah yang membahas bagian Siratal Ladzina An'amta 'alaihim, yang berarti jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Kita mengetahui bahwa surat Al-Fatihah sendiri merupakan surah yang sangat istimewa karena selalu dibaca dan juga dalam setiap rakaat salat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya, bukan hanya sekedar untuk membacanya saja. Nah, dalam kajian ini dijelaskan bahwa ayat tersebut mengandung pelajaran penting mengenai makna nikmat yang sebenarnya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Banyak orang menganggap nikmat hanya sebatas harta, jabatan, atau kesuksesan dunia. Namun melalui kajian ini kita diajak untuk memahami bahwa terdapat nikmat yang jauh lebih besar dan lebih berharga daripada semua itu. Lalu yang selanjutnya hubungan dengan ayat selanjutnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Pada slide ini saya akan menjelaskan hubungan antara ayat Siratal Ladzina An'amta 'alaihim dengan ayat sebelumnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yang berarti tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita baca surat Al-Fatihah dengan perlahan dan kita renungkan, sebenarnya kita sedang berada dalam sebuah rangkaian doa yang sangat lengkap dan sangat terstruktur. Jadi bukan sekedar bacaan yang diulang-ulang setiap hari, tetapi sebenarnya ada alur yang sangat dalam di dalamnya. Di awal surat Al-Fatihah sendiri kita diajarkan untuk memuji Allah terlebih dahulu, menyebut sifat-sifatnya, kemudian menegaskan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Setelah itu barulah kita masuk ke bagian inti doa yang paling penting, yaitu permintaan agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, kalau kita perhatikan, permintaan ini bukan permintaan yang sederhana, karena kita tidak hanya meminta sesuatu yang sifatnya di dunia saja, tetapi kita juga meminta sesuatu yang menentukan arah hidup kita secara keseluruhan. Jadi ini sebenarnya doa yang sangat besar maknanya. Menariknya, setelah kita memohon sesuatu yang sangat ini, Allah langsung memberikan penjelasan lanjutan di ayat berikutnya, seolah-olah Allah itu tidak membiarkan doa kita itu bergantung tanpa jawaban yang jelas. Allah langsung menjelaskan seperti apa sebenarnya jalan yang lurus itu. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa ayat Siratal Ladzina An'amta 'alaihim adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu sebenarnya adalah penjelasan dari ayat sebelumnya, berarti adalah jalan yang lurus. Dengan kata lain, Allah tidak hanya menyuruh kita untuk meminta petunjuk, tapi juga untuk menjelaskan bentuk dari petunjuk itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat jelas dan sangat mudah dipahami kalau kita mau merenungkan maknanya. Kalau kita pikirkan lebih dalam, ini itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari ketika kita meminta sesuatu. Kita tidak cukup hanya dengan keinginan atau harapan saja. Kita juga butuh gambaran nyata tentang apa yang ingin kita minta itu. Misalnya dalam kehidupan berkuliah, ketika kita masuk dunia perkuliahan, kita pasti punya tujuan, misalnya ingin lulus tepat waktu, ingin punya prestasi, atau ingin sukses di bidang tertentu. Tapi pada awalnya kita sering bingung harus mulai dari mana, harus melakukan apa dulu dan bagaimana caranya. Nah, disinilah kita biasanya mencari contoh. Kita melihat kakak tingkat yang lebih dulu berhasil. Kita memperhatikan bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka membagi waktu, bagaimana mereka aktif dalam organisasi, dan bagaimana mereka menjaga keseimbangan antara akademik dan juga kehidupan sosialnya. Nah, tanpa contoh seperti itu, kita biasanya akan merasa lebih sulit karena tidak punya gambaran yang jelas. Nah, konsep yang sama juga ada dalam ayat ini. Allah tidak hanya mengatakan mintalah jalan yang lurus, tetapi juga menunjukkan seperti apa jalan itu, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Ini menunjukkan bahwa petunjuk dari Allah itu bukanlah sesuatu yang abstrak atau sulit dipahami, justru sangat mudah dan bisa kita pelajari melalui contoh-contoh yang sudah Allah tetapkan. Bahkan jika kita renungkan lebih jauh dalam kehidupan sehari-hari pun, manusia selalu butuh role model atau teladan. Kita belajar dari orang lain, kita meniru hal-hal yang baik dari lingkungan kita, dan kita menjadikan pengalaman orang lain itu sebagai pelajaran. Nah, begitu juga dalam agama, Allah tidak membiarkan manusia berjalan sendiri tanpa arah.
Allah menunjukkan juga contoh nyata dari orang-orang yang sudah berada di jalan yang benar agar kita bisa mengikuti jejak mereka. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa berada di jalan yang lurus bukanlah sesuatu yang kita tebak sendiri atau kita buat berdasarkan opini pribadi, tapi itu adalah sesuatu yang jelas yang bisa kita pelajari dan sudah dicontohkan oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah sendiri. Nah, intinya ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa petunjuk dari Allah itu tidak hanya berupa perintah, tetapi juga berupa contoh nyata yang bisa kita ikut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada saat ini kita membahas bagaimana manusia umumnya memandang nikmat dalam kehidupan. Kalau kita jujur, ketika kita mendengar kata nikmat, hal pertama yang terlintas di pikiran kita biasanya adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat hidup terasa lebih nyaman, dan sesuatu yang terlihat membahagiakan secara langsung. Misalnya rumah yang bagus, makanan yang enak, teman yang banyak, nilai yang bagus, pekerjaan yang mapan, atau kehidupan yang terlihat stabil dan yang tidak banyak masalah. Nah, memang benar semua itu adalah nikmat dari Allah. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut, karena Allah memang memberikan banyak kenikmatan kepada manusia dalam berbagai bentuk. Bahkan kita juga dianjurkan untuk mensyukuri semua nikmat itu sekecil apapun itu. Karena setiap hal yang kita miliki sebenarnya adalah pemberian dari Allah yang patut kita syukuri. Namun masalah yang sering terjadi pada manusia adalah catatan kita yang terlalu sempit terhadap nikmat itu sendiri. Kita seringkali hanya berhenti pada hal-hal yang terlihat secara fisik. Kita menganggap bahwa seseorang dikatakan hidupnya baik kalau dia punya banyak hal yang bersifat materi, dan sebaliknya kita merasa hidup kita kurang baik kalau kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, akibatnya itu standar kebahagiaan kita menjadi tidak stabil. Kadang kita merasa cukup, tapi di lain waktu kita merasa kurang hanya karena melihat orang lain terlihat lebih sukses daripada kita. Misalnya ada orang yang merasa hidupnya kurang bahagia hanya karena belum punya motor baru, belum punya HP baru, atau belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan. Ada juga yang merasa hidupnya tidak sempurna hanya karena melihat teman-temannya di media sosial terlihat lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih mapan. Padahal kita tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kehidupan orang lain tersebut. Kalau kita mau jujur lebih dalam, sebenarnya kita sering lupa bahwa kita sudah memiliki banyak sekali nikmat yang bahkan jauh lebih penting daripada hal tersebut. Misalnya kita masih bisa bangun setiap pagi dengan keadaan sehat, kita masih bisa belajar, kita masih punya keluarga yang mendukung, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, dan kita masih diberi waktu Allah untuk menjalani kehidupan. Hal-hal seperti ini seringkali kita anggap biasa, padahal kalau kita renungkan, itu adalah nikmat yang sangat besar sekali yang Allah berikan. Banyak orang di luar sana yang mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kita. Nah, dalam bagian ini juga ditekankan bahwa kesalahan utama manusia adalah fokus pada apa yang belum dimiliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kita lebih sering melihat ke atas tanpa melihat bahwa sebenarnya kita juga sudah diberi banyak hal oleh Allah. Karena itu kita diajak untuk memperluas cara pandang kita tentang nikmat. Nikmat tidak selalu harus berupa sesuatu yang besar, mewah, atau terlihat oleh orang lain. Nikmat juga bisa berupa hal kecil yang sering kita anggap biasa, seperti ketenangan hati, kesempatan untuk beribadah dan berpikir dengan tenang, atau bahkan masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Kalau kita mulai melihat nikmat dari sudut pandang ini, maka kita akan lebih mudah bersyukur dan tidak mudah merasa kurang dalam menjalani kehidupan. Lalu pada bagian ini dijelaskan bahwa nikmat dunia tidak selalu menjadi tanda bahwa seseorang berada di jalan yang benar. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali punya cara pandang atau asumsi awal bahwa orang yang sukses secara materi pasti hidupnya lebih baik. Misalnya seorang yang memiliki rumah besar, mobil mewah, jabatan tinggi, atau usaha yang berjalan lancar dan menghasilkan banyak keuntungan, seringkali langsung dianggap sebagai orang yang beruntung. Kan tidak jarang dianggap lebih bahagia atau lebih sukses dalam hidupnya.
Namun ketika kita melihat lebih dalam, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Karena yang semua hal yang terlihat baik di luar benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya di dalam. Ada orang yang secara duniawi terlihat sangat sukses, tetapi di dalam dirinya mungkin tidak merasakan ketenangan. Mungkin dia memiliki banyak tekanan, kekhawatiran, atau masalah yang tidak diketahui orang lain. Jadi dari luar terlihat sempurna, tetapi dari dalam belum tentu seperti itu. Sebaliknya, ada juga orang yang hidupnya sederhana, tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki jabatan tinggi, bahkan mungkin terlihat biasa saja di mata manusia. Namun, orang seperti ini biasanya saja memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ada ketenangan hati, rasa cukup, dan bahkan kedekatan dengan Allah. Ia rajin beribadah, tapi bersyukur dalam keadaan apapun dan tidak mudah goyah oleh keadaan dunia. Ini menunjukkan bahwa kita sendiri bahwa ukuran keberhasilan dalam pandangan Allah itu tidak selalu sama dengan ukuran keberhasilan dalam pandangan manusia. Manusia cenderung menilai dari apa yang terlihat, sedangkan Allah menilai dari keimanan dan dari hidayah yang diberikan kepada seseorang. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa nikmat dunia biasanya bersifat sangat sementara. Apa yang kita miliki hari ini belum tentu kita miliki besok. Harta bisa hilang kapan saja, kesehatan bisa menurun tanpa kita duga, jabatan bisa berakhir, bahkan kehidupan seseorang bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat. Kalau kita pikirkan, banyak sekali contoh di sekitar kita di mana seseorang yang dulu berada di posisi tinggi akhirnya bisa mengalami perubahan keadaan. Ini menunjukkan bahwa dunia itu memang tidak stabil dan tidak bisa dijadikan patokan utama untuk menilai kebahagiaan atau keberhasilan seseorang. Karena sifatnya tidak kekal inilah, maka nikmat dunia tidak bisa dijadikan ukuran utama untuk menilai apakah seseorang itu berada di jalan yang benar atau tidak. Dunia hanya bersifat sementara, sedangkan kebenaran dan petunjuk dari Allah bersifat lebih kekal dan lebih menentukan arah hidup seseorang. Dalam bagian ini kita juga ditegaskan bahwa Allah itu menyebut orang-orang yang diberi nikmat dalam surat Al-Fatihah, yang dimaksud bukan hanya mereka yang sukses secara duniawi, tetapi mereka yang mendapatkan hidayah, bimbingan, dan kedekatan dengan Allah. Jadi intinya bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki di dunia ini, tapi bagaimana Allah membimbing hidup kita. Karena bisa saja seseorang itu terlihat biasa di mata manusia, tapi di sisi Allah ia memiliki kedudukan yang lebih baik. Ia mendapatkan hidayah. Pada bagian ini dijelaskan bahwa nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia bukanlah harta, bukanlah kesehatan, dan bukanlah juga jabatan, tetapi hidayah. Kalau kita coba refleksi diri secara sederhana, mungkin banyak dari kita ketika ditanya apa nikmat terbesar dari hidup akan menjawab hal-hal seperti keluarga yang bahagia, hubungan yang sehat, teman yang baik, atau kehidupan yang terasa nyaman dan cukup. Dan jawaban itu sebenarnya tidak benar, karena semua itu tuh memang termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Namun dalam kajian ini dijelaskan bahwa ada satu nikmat yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan semua itu, yaitu hidayah. Dan hidayah itu adalah petunjuk dari Allah yang membuat semua orang itu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan juga mana yang buruk, serta mana jalan yang harus diikuti dan mana jalan yang harus ditinggalkan. Tanpa hidayah ini, seseorang bisa saja memiliki semua hal yang terlihat sempurna di dunia ini, tetapi hatinya tetap merasa kosong. Bahkan kalau kita lihat dari kehidupan nyata, ada banyak contoh orang yang secara materi sebenarnya sudah sangat cukup. Mereka punya harta, punya fasilitas, bahkan punya kehidupan yang secara luar terlihat berhasil, tetapi di dalam dirinya mereka masih merasa ada sesuatu yang kurang. Mereka masih merasa tidak tenang, mereka merasa belum menemukan makna hidup yang sebenarnya. Ada juga orang yang terus mencari arti kebahagiaan, meskipun secara dunia ia sudah mencapai banyak hal. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan itu tidak selalu bergantung pada apa yang kita miliki secara materi. Disinilah kita bisa memahami bahwa kebahagiaan sejati itu tidak cuma berasal dari hal-hal yang didapat oleh mata, tetapi berasal dari ketenangan hati yang diberikan oleh Allah melalui hidayah ini. Ketika seseorang mendapatkan hidayah,
hidupnya itu merasa lebih terarah. Dia tidak berjalan tanpa tujuan, tetapi memiliki arah yang jelas. Dia tahu untuk apa dia hidup, lebih kemana ia akan kembali, dan bagaimana ia harus menjalani setiap proses dalam kehidupannya. Selain itu, hidayah juga membuat seseorang lebih mudah bersyukur. Ketika orang lain mudah merasa kurang, seseorang yang memiliki hidayah akan lebih melihat bahwa apa yang ia miliki sebenarnya sudah cukup. Hidayah juga membuat seseorang lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup, karena ia memahami bahwa setiap kejadian memiliki makna dan hikmah. Hidayah itu juga memperkuat seseorang ketika menghadapi kesulitan. Bukan berarti hidupnya tidak punya masalah, tetapi ia memiliki cara pandang yang lebih tenang untuk menghadapinya. Oleh karena itu, hidayah bukan hanya sekedar nikmat biasa, tapi juga merupakan nikmat yang sangat penting dan menentukan arah hidup seseorang. Bahkan bisa dikatakan bahwa hidayah adalah fondasi utama yang menentukan bagaimana seseorang itu menjalani kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk membantu kita lebih memahami perbedaan antara nikmat dunia dan nikmat hidayah, dalam kajian ini, materi memberikan beberapa contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita perhatikan, contoh-contoh ini sebenarnya adalah hal-hal yang hampir semua orang pasti pernah impikan atau setidaknya harapkan dalam hidupnya. Karena pada dasarnya manusia itu punya keinginan, punya harapan, dan juga punya target dalam hidupnya masing-masing. Misalnya dari seorang yang akhirnya menikah setelah melalui proses yang panjang. Mungkin sebelumnya ia sudah berusaha, berdoa, bahkan menunggu dalam waktu yang tidak sebentar. Nah, prosesnya ini bisa penuh kesabaran, bisa juga penuh rasa lelah dan harapan yang naik turun. Namun ketika akhirnya Allah memberikan jalan tersebut, tentu itu menjadi kebahagiaan yang sangat besar dan sangat berarti dalam hidupnya. Contoh lainnya adalah pasangan yang sudah lama menantikan kehadiran seorang anak. Setelah bertahun-tahun berharap, berusaha, dan berdoa, akhirnya Allah memberikan keturunan. Momen seperti ini biasanya menjadi salah satu momen yang paling emosional dan paling membahagiakan dalam kehidupan seseorang, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Selain itu, ada juga yang akhirnya mendapatkan pekerjaan impian setelah melalui banyak proses panjang, mulai dari belajar dengan sungguh-sungguh, mencoba berkali-kali, mungkin juga pernah gagal sampai akhirnya Allah memberikan kesempatan itu. Ada juga yang berhasil naik jabatan setelah bekerja keras dalam waktu yang lama dan penuh perjuangan. Semua contoh ini menunjukkan bahwa nikmat dunia itu benar-benar nyata, bisa dirasakan langsung dan memberikan kebahagiaan yang besar di Indonesia. Dan tentunya semua itu adalah sesuatu yang patut untuk kita syukuri, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dalam hidupnya. Namun dalam kajian ini juga dijelaskan bahwa meskipun nikmat tersebut terasa sangat membahagiakan pada awalnya, semuanya tetap memiliki sifat yang sementara. Akhirnya kebahagiaan dari hal-hal duniawi itu tidak selalu bertahan dalam satu kondisi yang sama. Misalnya seseorang yang awalnya sangat bahagia dengan pekerjaan barunya, lama-lama bisa saja mulai merasa jenuh atau terbiasa. Sesuatu yang awalnya terasa istimewa seiring waktu bisa menjadi hal yang biasa saja. Atau seseorang yang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, setelah beberapa waktu bisa saja mulai merasa bahwa masih ada hal lain yang kurang dalam hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan yang berasal dari dunia memang sifatnya tidak stabil dan tidak permanen. Dunia selalu berubah, keadaan selalu berganti, dan perasaan manusia juga bisa berubah mengikuti kondisi tersebut. Berbeda dengan hidayah, ketika seseorang diberikan hidayah oleh Allah dan ia berusaha menjaganya, maka manfaatnya itu tidak hanya dirasakan dalam waktu singkat, tetapi bisa terus berlanjut dalam kehidupannya, bahkan sampai ke akhirat. Hidayah memberikan arah yang jelas dalam hidup seseorang, bukan hanya kebahagiaan sesaat, tetapi ketenangan yang lebih dalam dan lebih stabil. Karena itu dalam kajian ini kita diingatkan bahwa tidak salah untuk mengejar nikmat dunia, bahkan itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Namun yang menjadi poin penting adalah jangan sampai seluruh fokus hidup kita hanya tertuju pada nikmat dunia saja. Karena itu ada sesuatu yang jauh lebih penting, lebih luas, dan lebih abadi.
Namun yang menjadi poin pertama adalah jangan sampai seluruh fokus hidup kita itu tertuju pada nikmat dunia saja, karena ada sesuatu yang jauh lebih penting, lebih luas, dan lebih abadi, yaitu hidayah dari Allah. Pada slide selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang keutamaan hidayah dan mengapa hidayah dianggap sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga dibandingkan nikmat dunia lainnya. Kalau kita renungkan dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, dan kehidupan yang merasa terarah. Namun tidak semua orang bisa mendapatkan ketenangan itu, meskipun secara duniawi ia terlihat memiliki banyak hal. Di sini kita mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar pencapaian dunia, yaitu hidayah. Salah satu keutamaan hidayah adalah bahwa ia tidak hanya bermanfaat di kehidupan dunia, tetapi juga menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Artinya, dampak dari hidayah itu tidak berhenti hanya pada saat kita hidup di dunia ini saja, tetapi akan terus berlanjut bahkan setelah kehidupan kita selesai. Ini menunjukkan bahwa hidayah memiliki nilai yang sangat panjang dan tidak terbatas hanya pada waktu tertentu. Ketika seseorang mendapatkan hidayah, ia akan lebih mudah menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Dia menjadi lebih peka terhadap mana yang baik dan mana yang tidak baik, bukan hanya berdasarkan keinginan atau logika manusia semata, tetapi berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah. Jadi hidayah itu seperti sebuah cahaya yang membuat seseorang tidak berjalan dalam keadaan gelap atau tanpa arah. Selain itu, hidayah juga sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dalam hidup. Dalam kehidupan sehari-hari ini, kita sering sekali dihadapkan oleh pilihan yang tidak mudah. Misalnya dalam memilih teman, menentukan prioritas belajar, memilih jalan karir, bahkan dalam keputusan-keputusan pribadi yang sifatnya penting. Dalam situasi seperti ini, seseorang yang memiliki hidayah biasanya akan lebih berhati-hati, lebih tenang, dan lebih mempertimbangkan akibat jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Tidak hanya melihat apa yang menyenangkan sekarang, tetapi juga memikirkan dampaknya ke depan. Hidayah juga berperan besar dalam membentuk akhlak seseorang. Orang yang mendapatkan hidayah akan lebih mudah untuk bersikap jujur, menjaga amanah, menghormati orang lain, dan menghindari perbuatan yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, hidayah bukan hanya mempengaruhi hubungan seseorang dengan Allah, tapi juga mempengaruhi bagaimana ia berhubungan dengan sesama manusia. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan mahasiswa, hidayah juga sangat penting dalam keseharian kita. Dalam proses belajar, misalnya, hidayah membuat seseorang lebih jujur dalam menjalankan tugas dan ujian, tidak mengambil jalan pintas yang salah, dan dapat menjaga indera pandemi. Nah, kalau dalam organisasi sendiri, hidayah membuat seseorang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan amanah, menjalankan tugasnya tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga benar-benar menjalankan tugas dengan baik. Bahkan dalam pergaulan sehari-hari, hidayah itu membantu kita memilih hubungan yang baik, memilih pertemanan yang membawa pengaruh positif, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merugikan masa depan kita. Kalau kita lihat secara keseluruhan, hidayah itu benar-benar mengatur semua aspek kehidupan seseorang, mulai dari cara berpikir, cara bersikap, sampai cara mengambil keputusan. Karena pengaruhnya yang sangat luas ini, hidayah menjadi sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat di dunia apapun. Dunia mungkin memberikan kenyamanan sementara, tapi hidayah memberikan arah hidup yang benar, bukan hanya di dunia, tetapi juga menentukan keselamatan di akhirat. Sebagai penutup dari kajian ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan penting yang sangat relevan dan kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai manusia yang setiap hari selalu membutuhkan arah dan petunjuk dalam hidup. Pertama, ayat Siratal Zina An'amta Alaihim menjelaskan tentang jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Jalan ini sebenarnya adalah penjelasan lanjutan dari permohonan kita sebelumnya, yaitu permintaan untuk diberikan petunjuk ke jalan yang lurus dalam ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim.
Dari sini kita bisa memahami bahwa surat Al-Fatihah bukan hanya sekedar bacaan yang dibuat setiap hari dalam sholat, tapi sebenarnya merupakan rangkaian doa yang sangat berarti dalam maknanya. Setiap ayatnya saling berhubungan, saling menjelaskan dan memberikan gambaran yang sangat jelas tentang arah hidup seorang muslim. Kedua, kita belajar bahwa tidak semua nikmat yang terlihat besar di mata manusia merupakan nikmat yang paling utama. Harta, pekerjaan, kesehatan, jabatan, dan berbagai keputusan dunia memang merupakan karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Namun semuanya bersifat sementara, tidak kekal dan bisa berubah kapan saja tanpa kita duga. Artinya, sesuatu yang terlihat besar di dunia belum tentu menjadi ukuran utama kebahagiaan, keberhasilan seseorang. Dan ada nikmat yang jauh lebih besar dari semua itu, yaitu hidayah. Hidayah adalah nikmat yang membuat semua manusia memahami tujuan hidupnya. Dengan memahami makna ayat ini, semoga kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki hati yang terarah, langkah yang baik, dan selalu berada dalam bimbingan serta petunjuk Allah dalam setiap langkah di kehidupan kita. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, aku izin nanya. Sebelumnya, makasih ya Nau atas pemaparan materinya. Aku mau nanya dari materi yang udah dijelasin, kenapa sih Allah itu nggak langsung ngejelasin jalan lurus?
tanpa contoh. Kira-kira kenapa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita membahas pertanyaan ini tuh sebenarnya kita bisa melihat bahwa Al-Quran itu sangat sistematis dan sangat sesuai dengan cara berpikir manusia. Nah, ketika Allah memerintahkan kita buat berdoa, Ihdinas Shiratal Mustaqim atau tunjukilah kami jalan yang lurus, itu permintaan yang sangat besar dan sangat penting karena kita tidak sedang meminta hal di duniawi, tapi kita sedang meminta arah untuk hidup kita ke depannya. Nah, menariknya setelah permintaan itu Allah itu nggak langsung memberikan definisi yang kaku atau penjelasan yang mungkin abstrak tentang apa itu jalan lurus, tapi Allah itu kayak langsung memberikan contoh nyatanya. Apa ya, contohnya itu yaitu atau orang-orang yang telah diberi nikmat. Kenapa nggak langsung dijelaskan secara teoritis aja? Nah, salah satu alasannya itu karena manusia itu pada dasarnya lebih mudah memahami sesuatu itu melalui contoh konkret dibandingkan konsep yang kayak terlalu abstrak gitu. Nah, kalau dijelaskan secara teori, misalnya jalan lurus adalah ketaatan kepada Allah, itu tuh benar, tapi belum tentu langsung bisa dipahami secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau memberikan contoh berupa orang-orang yang udah diberi nikmat sama Allah itu sebenarnya sedang menunjukkan bentuk nyata dari jalan-jalan tersebut. Nah, jadi manusia itu tidak hanya tahu konsepnya saja, tetapi bisa melihat dari model atau teladan yang bisa diikuti. Nah, itu tuh relevan sama kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam perkuliahan atau pendidikan, pas kita belajar sesuatu, kita tuh nggak hanya cukup diberi kayak definisi aja, tapi kita biasanya juga butuh contoh, butuh praktik, dan butuh gambaran nyata. Karena tanpa contoh kayak ilmu itu bakal sulit buat diterapi. Nah, begitu juga dalam kehidupan sosial. Misalnya ketika seseorang ingin menjadi pribadi yang sukses atau lebih baik, dia biasanya itu mencari role model. Nah, dia melihat gimana orang itu yang sudah berhasil, bagaimana cara mereka belajar, bagaimana cara mereka mengatur waktu, dan bagaimana mereka menghadapi masalah itu. Nah, dari situ pasti manusia itu punya gambaran lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam agama. Allah itu tidak hanya memerintahkan manusia untuk jadi orang baik dalam bentuk perintah umum, tapi Allah itu juga menunjukkan siapa yang sudah berada di jalan itu. Dengan begitu manusia itu tidak bingung harus mulai dari mana. Selain itu ada hikmah lain yang bisa kita pahami, yaitu kalau Islam itu bukan agama yang hanya berbicara konsep, tapi juga agama yang memberikan contoh nyata dalam kehidupan. Jadi nggak hanya tentang teori tentang kebaikan, tapi juga realisasi kebaikan itu sendiri. Nah, kalau dikaitkan lebih dalam lagi, Allah itu sebenarnya sedang mengajarkan bahwa petunjuk itu bukan sesuatu yang abstrak atau sulit dijangkau. Petunjuk itu nyata dan bisa dilihat dan bahkan bisa dicontoh oleh orang-orang yang sudah Allah berikan nikmat itu. Nah, dengan gitu manusia itu jadi lebih mudah untuk memahami arah hidupnya. Karena kita sebagai manusia itu memang butuh contoh, butuh gambaran, dan butuh teladan untuk bisa menjalani sesuatu dengan benar. Jadi kesimpulannya itu Allah nggak langsung menjelaskan secara abstrak, karena Allah itu mengetahui fitrah manusia yang lebih mudah belajar itu melalui contoh nyata langsung. Dan justru dengan adanya contoh ini, petunjuk menjadi lebih jelas dan lebih mudah buat diikutin dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih banyak ya, Naura. Oke, terima kasih juga. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.